Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Rais Apriyadi dengan nomor NPM saya 101211769. Saya dari kelas C121 Universitas Teknologi Digital Bandung. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi bahasan tentang manajemen kinerja SDM. Untuk materi bahasan yang pertama yaitu mengenai kelemahan sistem manajemen kinerja SDM yang berfokus pada cara pekerja melaksanakan pekerjaan mereka. Sistem manajemen kinerja yang terlalu fokus pada cara pekerja melaksanakan pekerjaan mereka memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak fokus pada hasil akhir. Maksudnya gimana? Nah, ketika terlalu fokus pada proses kerja, sistem ini mungkin gagal menilai hasil akhir yang dihasilkan oleh pekerja. Akibatnya apa? Akibatnya, kinerja sebenarnya dari individu atau tim mungkin akan terabaikan. Yang kedua, kurang fleksibel. Maksudnya gimana kurang fleksibel? Sistem yang terlalu terikat pada cara kerja tertentu mungkin kurang fleksibel dalam mengakomodasi perubahan dalam lingkungan kerja atau kebutuhan bisnis. Hal ini dapat menghambat inovasi dan adaptasi. Adaptasi dari mana? Adaptasi dari lingkungan kerja yang ada di perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, ketidakmampuan mengukur produktivitas. Lalu yang ketiga, ada ketidakmampuan mengukur produktivitas secara efektif. Fokus pada proses kadang-kadang dapat mengaburkan pemahaman tentang produktivitas sebenarnya. Bisa saja seorang pekerja mengikuti prosedur dengan baik, tetapi hasil akhirnya itu tidak efisien atau tidak efektif. Nah, lanjut yang keempat, yang terakhir. Potensial untuk membuat karyawan merasa terbatasi. Maksudnya gimana nih? Nah, jadi gini, terlalu banyak pemantauan terhadap cara kerja individual dapat menyebabkan karyawan merasa terkekang dan kurang termotivasi. Hal ini bisa berdampak negatif pada kreativitas dan motivasi untuk bekerja pada karyawan tersebut, yang menyebabkan karyawan tersebut stuck di situ-situ saja atau mungkin bisa disebut tidak berkembang. Mari kita lanjut ke pembahasan materi yang kedua, yaitu tentang penilaian kinerja SDM tradisional yang fokus pada pencapaian output dalam bentuk kuantitas dari hasil yang dicapai pekerja. Penilaian kinerja tradisional cenderung fokus pada output dalam bentuk kuantitas yang dapat memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Di antaranya, yang pertama, keunggulan dalam pengukuran yang tepat. Maksudnya gimana? Fokus pada kuantitas membuat pengukuran kinerja menjadi lebih objektif dan mudah diukur. Misalnya, dalam lingkungan penjualan, angka penjualan merupakan metrik yang jelas. Lalu yang kedua, mendorong produktivitas. Dengan menekankan pencapaian output dalam jumlah tertentu, ini dapat mendorong karyawan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan bekerja lebih efisien. Lalu yang terakhir, yang ketiga, memfasilitasi perbandingan dan peringkat. Maksudnya gimana? Kuantitas output memungkinkan perbandingan yang jelas antara karyawan dan memungkinkan peringkat yang relatif terhadap kinerja. Mari kita lanjut ke pembahasan materi yang selanjutnya, yaitu tentang kelebihan sistem manajemen kinerja yang berfokus pada output atau hasil. Sistem manajemen kinerja yang fokus pada output atau hasil juga memiliki sejumlah kelebihan. Yang pertama, orientasi pada tujuan. Maksudnya, dengan menekankan hasil akhir, sistem ini memastikan bahwa semua upaya individu atau tim terarah pada mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Lalu yang kedua, ada fleksibilitas dan inovasi. Maksudnya gimana? Jadi, memungkinkan karyawan untuk menemukan cara terbaik untuk mencapai hasil tertentu, mendorong inovasi, dan mengembangkan solusi yang kreatif.
Lalu yang ketiga, ada pengukuran kinerja yang jelas. Metrik hasil yang didefinisikan dengan baik membuat penilaian kinerja menjadi lebih objektif dan mudah dipahami oleh semua pihak terkait. Lalu yang terakhir, yang keempat, motivasi yang lebih besar. Nah, fokus pada hasil akhir yang signifikan dapat memberikan motivasi intrinsik yang lebih besar kepada karyawan. Mengapa? Karena mereka melihat dampak langsung dari kontribusi mereka terhadap tujuan organisasi. Lanjut ke materi pembahasan berikutnya tentang keterbatasan sistem manajemen kinerja SDM yang fokus pada hasil. Meskipun memiliki kelebihan, sistem manajemen kinerja yang fokus pada hasil juga memiliki beberapa keterbatasan. Jadi ada kelebihan, ada juga keterbatasan. Yang pertama, mengabaikan proses penting. Terlalu banyak fokus pada hasil juga dapat menyebabkan pengabaian terhadap proses yang mendasari, yang dapat berdampak negatif pada kualitas kerja jangka panjang. Lalu yang kedua, ada resiko pengukuran yang tidak akurat. Maksudnya gimana? Terkadang fokus pada hasil dapat mengakibatkan penilaian yang tidak akurat atau tidak adil terhadap karyawan, terutama jika faktor eksternal mempengaruhi hasil. Lalu yang ketiga, ketidakmampuan mengukur kinerja yang lebih abstrak. Beberapa aspek kinerja seperti kreativitas atau kerja tim sulit diukur secara kuantitatif dalam konteks hasil. Lalu yang keempat, ada potensi mendorong perilaku tidak etis. Maksudnya gimana? Jadi jika karyawan hanya diukur berdasarkan hasil akhir saja, ini bisa merangsang perilaku yang tidak etis, seperti manipulasi angka atau pencapaian target dengan cara yang tidak bermoral. Jadi bisa dibilang dengan cara curang. Mari kita lanjut ke pembahasan materi yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu tentang perubahan dalam sistem manajemen kinerja aparatur sipil nasional atau bisa disingkat dengan ASN. Sistem manajemen kinerja aparatur sipil nasional atau yang biasa disebut ASN telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Perubahan ini umumnya bertujuan untuk yang pertama, mengakomodasi perubahan lingkungan kerja. ASN harus mampu beradaptasi dengan perubahan dinamika lingkungan kerja, termasuk teknologi, regulasi, dan tuntutan masyarakat. Lalu yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan kinerja. Reformasi dalam sistem manajemen kinerja ASN bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja dengan menekankan transparansi, tanggung jawab, dan pencapaian hasil yang lebih baik. Lalu yang ketiga, tentang mendorong inovasi dan kolaborasi. Perubahan dalam sistem manajemen kinerja ASN juga bertujuan untuk mendorong inovasi dan kolaborasi di antara pegawai, sehingga menciptakan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang baik. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu peningkatan partisipasi dan keterlibatan. Sistem yang lebih modern seringkali memperhitungkan partisipasi dan keterlibatan pegawai dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan strateginya, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan responsif. Mungkin segitu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.